Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Budianto, mewakili teman-teman semuanya yang sudah berangkat kemarin dan pulang. Kami pertama mengucapkan Alhamdulillah atas puji Allah kita diberikan keselamatan sampai dengan sekarang ini, sampai ke Indonesia ini. Yang kedua, kami menyampaikan bahwa memang penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh IOF itu nyata, sangat keji, sangat brutal, dari mulai proses penculikan sampai dengan proses yang panjang sekitar 4 hari melakukan penyiksaan-penyiksaan ini. Banyak sekali yang mengalami cedera-cedera berat, rusuk patah ada sekitar 40 orang, patah tangan, patah kaki, ya, patah hidung, ada yang ditembak, dan seterusnya. Bahkan banyak juga kasus-kasus pelecehan seksual yang diterima oleh baik laki-laki maupun perempuan ketika proses yang panjang tersebut. Belum lagi hal-hal yang lain, dengan kondisi ketika kita ada di penjara dan seterusnya diperlakukan seperti hewan, yang kami harus berjalan dengan merangkak dengan lutut kami harus berjalan dengan selalu menunduk, tidak boleh menatap mereka. Kami pun tidur di lantai yang tidak ada selimut, tidak ada dalam kondisi basah dan baju basah. Ya, tapi semuanya ini insya Allah tidak menjadikan kami menjadi orang yang merasa paling berjasa. Hanya yang sangat kecil sekali yang kami lakukan untuk Palestina. Iya. Karena saudara kita yang di Palestina jauh lebih menderita dibandingkan dengan kami. Kami ini hanya debu-debu yang berterbaran, yang tentu tidak patut untuk berbangga, tidak patut untuk menjadi orang yang merasa penting. Tapi mudah-mudahan ini bisa menggelurakan semangat membebaskan Palestina di seluruh dunia. Karena teman-teman kami semuanya berasal dari berbagai macam negara. Ada sebanyak 52 negara yang bergabung di situ, yang semuanya bergerak bukan karena agama, tapi karena rasa kemanusiaan. Ada dari Amerika, Perancis, dan semuanya disiksa dengan kondisi yang sama. Tidak ada pengecualian sedikit pun dari negara-negara manapun. Tapi kami semua mudah-mudahan berdoa ini menjadi sedikit amal soleh yang bisa menguburkan dosa-dosa kami dan menjadikan kemaslahatan untuk Palestina menjadi Palestina yang merdeka. Demikian mungkin dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. النكاح المنتظرين والحضور bukan dalam our citizens inside Israel, but we believe that my country will be free one day. I'd like to thank all of you about the big support to my people in Gaza and in Palestine. I'd like to thank the President of the Republic of Indonesia and the government and the people of Indonesia. And I am appreciated to thank all of you about your suffering since 3 or 4 days. Here we are praying to all of you all the time, and you're watching in the news how much you are suffering. But as I said, we believe that one day, inshallah, Palestine will be free, and all the Palestinian people will back to their lands, and all of you will visit the Al-Aqsa Mosque and pray in the Al-Aqsa Mosque, inshallah, soon, bi'idhnillah azza wa jal. Because Palestine, we believe that it will be free. My brothers and sisters, I know some of you are journalists. I like to thank them too much. And I like to thank Maimun, of course, the coordinator of the delegation, because you are working hard and you are suffering too much. But now, kita mendengarkan statement dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan juga Maimun Herawati, Ketua Koordinator Global Peace Convoy Indonesia, dalam menyambut relawan dan juga jurnalis 9 pejuang kemanusiaan Gaza yang tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dokter Turki bilang sih harus perbanyak air putih aja, karena kan kita selama 4-5 hari itu minim banget minum ya, terutama di
saat ditawan dimasukin ke dalam penjara tuh kita minum sama sekali nggak dikasih, kita hanya minum air keran aja kan. Makanan pun selama 4 sampai 5 hari itu cuman roti yang panjang segini dan roti bulat itu kan yang nggak masuk ya di lidah kita, dan terpaksa aja paling kita makan cuman 1/4 dalam 1 hari itu selama di tahanan. Emang teman-teman juga di situ sepakat udah jangan ada yang makan, kita mogok makan di sini. Tapi yang kayak saya yang ada sakit, ya udah kita paksa untuk daya tahan tubuh aja sih selama di tahanan itu. Terpaksa aja berarti. Iya, terpaksa aja, iya. Minum pun juga terbatas. Bahkan sama sama teman-teman di tahanan kita saling bagi apa? Iya. Mas Heru ngomong. Ya, Alka, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu relawan. Ya, kita juga baru saja mendengarkan tadi tim di lapangan iNews pemirsa mewawancarai salah satu relawan tim kemanusiaan Gaza, Rahendro Heru Bowo. Dan sepertinya ini Heru menyampaikan speech-nya, kita akan sama-sama dengarkan. Selama 3 hari, saya 2 hari 3 malam, itu kita mengalami beberapa penyiksaan. Kalau saya bilang sih ada physical treatment juga, kita mengalami tekanan ya di situ. Di mana setiap mereka mau melakukan sesuatu, mereka melempari kita granat kejut yang cukup keras juga. Dan terutama pada saat kita proses pemindahan dari satu tempat ke tempat lain, itu benar-benar luar biasa. Kita harus nunduk dan kita nggak boleh angkat kepala sedikit pun. Kita ngangkat kepala sedikit itu ditendang, pukul, ya seperti itu. Dan yang paling jadi mereka tuh kayak menyiapkan bilik khusus. Jadi ada bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang. Bahkan karena saya jatuh, saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Begitu sih kurang lebih. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, dan punggung saya. Seperti itu kurang lebih. Ya. Terima kasih kepada Ciki Fauzi yang menemani saya dari Barcelona sampai ke Turki. Tanpa Ciki Fauzi, narasi media tidak akan bisa sebergaung ini, dan di sini pentingnya influencer terlibat dalam pembebasan Palestina. Makasih Kak Ciki. Ya, pemirsa, masih ramai di tempat kedatangan 9 pejuang kemanusiaan Gaza setelah tadi mendengarkan sejumlah kata sambutan baik dari Menlu hingga sejumlah petinggi dari GSF begitu. Yang mana juga tadi kita sudah mendengarkan sedikit pengalaman yang dialami salah satu relawan ketika diculik oleh Israel, yakni Rahendro Heru Bowo, tim media GPCI. Dan ini dikatakan menjadi salah satu momen yang sulit untuk dilupakan yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap para relawan.